Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Teguh Beles, Bacaan Love Story. Hari ini saya berada di salah satu rumah sahabat saya. Dia seorang kolektor batu bacan dan sekaligus barang-barang antik di kota Ternate. Tapi sangat disayangkan karena beliau tidak ingin dipublish siapa beliau dan alamat beliau di mana, karena ini terkait dengan masalah privasi dan keamanan barang-barang beliau. Karena barang-barangnya beliau ini banyak barang-barang unik antik yang termasuk buruan kolektor yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tapi alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya diberi kesempatan untuk melihat-lihat hasil koleksi beliau. Nah, seperti apa koleksi beliau? Stay terus di Bacaan Love Story. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Check it out. Ini koleksi batu bacaan beliau. Nanti kita review satu-satu. Batu bacaan beliau, yang mana yang paling mahal, yang paling beliau suka, yang beliau paling unik, dan yang mana termasuk salah satu buruan kolektor dari dalam dan luar negeri. Ini lemari pertama beliau, isinya batu-batu bacan, batu kelas-kelas high. Ini lemari kedua beliau, isinya juga batu bacan dan beberapa batu akik serta batu permata. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tingkat. 7 tingkat isinya batu bacan dan batu akik. Nah, di batu-batu ini batu-batu kontes semua nih. Ini batu-batu juara semua nih. Di beberapa perlombaan kontes batu akik yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Ini nih juara-juara sertifikat beliau selama mengikuti lomba-lomba yang ada di Indonesia. Itu di belakang beberapa sertifikatnya. Ini juga beberapa sertifikat juara-juara lomba batu bacan ataupun batu akik. Nah, di sini masih ada juga beberapa sertifikat di lantai 1, 2, 3, sertifikat juara atas lomba-lomba kontes batu bacan. Luar biasa koleksi beliau. Banyak dan menarik. Ini di lemari kedua beliau. Berikut ini ruang benda pusaka beliau. Nah,
Ini yang benda pusaka yang memiliki nilai sejarah dan histori tinggi. Nah, ini berupa keris-keris peninggalan zaman-zaman dahulu kala. Ini nanti akan kita review beberapa item keris-keris peninggalan beliau yang mana banyak menjadi incaran para kolektor yang ada di Indonesia. Ini meja lemari ketiga yang isinya benda-benda pusaka, keris-keris, badik-badik, senjata khas tradisional suku Bugis Makassar. Dan yang terakhir ini adalah lemari juga isinya benda-benda pusaka dan barang-barang antik unik buruan para kolektor yang saat ini susah didapat. Ini lemari barang pusaka yang memiliki nilai histori yang sangat luar biasa. Oke, kita review nanti beberapa item yang mungkin memiliki nilai histori yang paling berkesan buat beliau. Di koleksinya beliau ini terdapat beberapa barang-barang pusaka. Nah, selain batu akik, batu bacan, dan batu-batu yang pernah juara di tingkat nasional, ini juga akan kita review salah satu barang pusaka yang memiliki nilai histori yang sangat tinggi menurut beliau dan yang menjadi incaran para kolektor yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Pokoknya kita seru-seruan di BLS Bacan Love Story. Tetap stay terus, jangan di skip videonya supaya bisa mendapatkan informasi yang utuh tentang batu koleksi kolektor kita ini. Oke, stay terus ya di Bacan Love Story. Nah, ini salah satu contoh batu bacan yang tadi kita review secara keseluruhan, tapi menurut saya ini yang sempat kecantol di hati saya pada saat kita melihat satu-satu. Ini nih, jadi ini batunya natural tanpa ada cairan-cairan yang pernah menyentuhnya. Karena ini batu diperoleh jauh sebelum ada yang namanya cairan-cairan pembersih batu bacan. Nah, ini natural semua nih. Itu seratnya luar biasa. Ini bentuknya bentuk love. Ini bacan coklat. Ini cair sekali coklatnya, luar biasa. Nah, ini beberapa koleksi batu beliau yang ini yang menurut saya cukup menggoda, bentuknya unik, bentuk love,
pinggirannya ini berlian. Oh, zirkon. Zirkon diikat dengan perak. Cantik sekali, cantik sekali. Nah, yang menarik ini ada lost stone. Masya Allah, belum disenter, belum diapa-apain, sudah kayak gini. Ini lost stone, batunya giwang. Giwang natural. Nah, ada juga batu lumut. Ini koleksi batu maisonite beliau. Koleksi batu maisonite. Ada 2 koleksi batu maisonite beliau. Dan ini deretan koleksi batu berlian beliau. Koleksi batu berlian beliau. Ini beberapa koleksi batu berlian beliau. Nah, berikut ini batu bacan dengan cuttingan unik. Ini yang jelas cuttingan seperti ini belum bisa dibikin di Indonesia. Ini bikinnya di Guangzhou, Cina. Di Guangzhou, Cina. Ini kalau kita lihat ini ada tulisannya Ternate dengan berlatar belakang Masjid Al-Munawwar. Ada gambar gunung Gamalamanya. Ada gunung Gamalamanya, dan di depannya gambar Masjid Al-Munawwar. Masya Allah. Dan di belakangnya ada cuttingan berlafazkan Muhammad. Luar biasa. Cuttingan berlafazkan Muhammad. Yang jelas di sini tidak ada cuttingan atau pembuatan seperti ini nih. Di Indonesia setahu saya tidak ada. Dan beliau mengakui bahwa ini bikinnya di Guangzhou, Cina. Itu terus ini ada juga yang naga, cuttingan naga, burung ya, burung, cuttingan burung. Dan di belakangnya juga ada lafaz bertuliskan Muhammad. Ada lafaz bertuliskan Muhammad. Juga yang ini unik cuttingannya. Nah, dari beberapa cuttingan yang bertuliskan atau bermotifkan gambar-gambar unik, ada satu yang paling unik. Nah, yang paling unik itu yang mana? Ini dia yang unik nih. Ini ada ceritanya nih yang ini nih. Ini bermotifkan kepala naga. Bermotifkan kepala naga. Nanti kita videokan lebih detail ya, kepala naganya seperti apa. Ini cuttingan naganya. Kita coba senter dari atas. Ini cuttingan naga. Cuttingan naga. Cuttingan naga. Dan ini juga dibikinnya di Guangzhou. Di Guangzhou, Cina. Cuttingan naga dibikinnya di Guangzhou, Cina dengan bahan batu
Doko Majiko dengan bahan batu Doko Majiko. Luar biasa, sebuah karya seni yang sangat fenomenal menurut saya. Ya, detail gambarnya luar biasa, detail pahatan patungnya luar biasa. Nah, saya mau bercerita sedikit tentang batu ini. Jadi batu yang ini memiliki cerita tersendiri. Ini batu oleh beliau pernah dibujuk sama temannya untuk dijual. Sebenarnya beliau ini tidak mau jual batu ini, nggak mau jual, sangat sayang dengan batu ini, tapi dibujuk-bujuk dengan berbagai rayuan mautnya temannya itu, akhirnya beliau jual. Terus selang berapa waktu beliau tanyakan, di mana ini batunya sekarang? Ternyata yang membeli batu pertama ini dari beliau itu dibujuk juga sama ada orang. Dia dibujuk juga dengan berbagai rayuan dan ditukar dengan barang yang lebih mahal lagi. Dibujuk, akhirnya beliau jual lagi itu barang ke orang lain. Beliau sangat, ya gimana ya, karena cinta batu ini, terus sudah tidak ada di tangan orang itu, akhirnya beliau cari tahu dijual di mana. Akhirnya beliau buru sampai ke tangan ketiga. Beliau buru barang ini, sudah ketiga tangan baru beliau dapat. Akhirnya beliau membeli lagi, menembus lagi barang ini 3 kali lipat dari harga yang beliau pertama jual. Jadi begitulah, kalau memang kita cinta sama barang, suka sama barang, kalau sudah tidak ada di tangan, kita rindu, pasti kita cari lagi. Oke, stay terus di Beles ya. Berikut ini adalah batu-batu koleksi beliau yang sering juara di tingkat nasional. Nah, ini salah satunya nukleus. Nukleus ini juara 1 terus di tingkat nasional. Dan ini ada batu pandan, ada batu obi kategori kuning unik. Ini batu obi juga. Dan ini beberapa koleksi batu beliau, obi nukleus. Ini yang gosok juga bukan orang biasa gosoknya, ini nukleusnya. Ini tukang gosok batu terkenal, saya tidak usah sebut nama, tapi yang jelas beliau ini tukang gosok nukleus terkenal di Maluku Utara. Semoga beliau nonton video ini dan melihat hasil gosokannya beliau masih tersimpan rapi. Berikut ini adalah batu bacan bongkahan, dan ada batu motif pemandangan yang juara. Kita review dulu yang pertama. Ini batu bacanya beliau, Masya Allah, plong. Ini beliau sengaja tidak buat. Nah, ini waringin nih, lempengan waringin. Ini lempengan waringin. Ini tanpa di center gimana juga, ini namanya waringin. Udah asik nih. Buka belakang ajib. Dan yang ini unik nih, batu pemandangan yang tadi saya bilang. Ini bermotifkan pemandangan Danau Ngade. Jadi di Ternate itu ada salah satu danau namanya Danau Ngade, kebetulan dekat dengan rumah saya. Nah, ini motifnya mirip pemandangan tersebut. Dan ini motif bunga cengkeh.
bunga cengkeh, dan dua batu ini sering juara kategori motif pemandangan atau motif-motif unik. Saya punya batu unik, saya kasih nama ini pria sejati. Yang berikut ini batu bermotif, ini beliau juluki laki sejati karena mohon maaf dia mirip-mirip, kalau disenter lebih detail mirip kelamin laki-laki. Ya, kelihatan ya, makanya dijuluki pria sejati. Berikut ini bulu perindu asli. Itu dia mulai bergerak tuh, dia saling mengejar, dia bergoyang sendiri. Dia bergoyang sendiri tanpa ada yang menyentuh, cuman menggunakan media air. Dia bergoyang sendiri. Yang satu ini mencari pasangannya. Tapi sekali lagi kita yakini bahwa yang menggerakkan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekuatan-kekuatan gaib yang jangan sampai kita jatuhnya syirik. Insya Allah ini semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bagian dari ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lihat bahwa ini ada nyata di muka bumi. Dia lengket nanti ya? Kadang dia lengket, kadang dia nggak mau. Oh iya. Yang jelas tadi sudah kita lihat ya, dia bergerak sendiri. Menurut penjelasan beliau bahwa kadang dia lengket, kadang juga tidak. Tapi yang jelas tadi kita lihat sendiri medianya, dia goyang sendiri. Dan ini insya Allah ini bulu perindu asli. Berikut ini adalah keris koleksi beliau dari berbagai kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin karena ini sudah dapat izin dari kerajaan tersebut, saya sebutkan ini dari kerajaan Bone, yang ini dari kerajaan Luwu, ini dari kerajaan Goa, ini dua dari kerajaan Goa. Nah ini koleksi beliau. Nanti saya cerita sedikit sejarah tentang barang atau benda pusaka ini, yaitu badik. Saya sedikit ke sini. Ini ada tanduk kucing. Nah ini tanduk kucing yang asli. Ini ada tanduk kucing yang palsu, sengaja dibuat palsu dari gigi ikan hiu. Ceritanya waktu itu diburu sama beberapa kolektor untuk mau memiliki barang ini. Nah barang ini untuk supaya tidak sampai hilang dibuatkanlah palsunya. Ketika nanti pemburu kolektor memburu tanduk kucing ini berharap bahwa mereka sudah dapatkan, padahal ini yang palsunya. Nah makanya di duplikat ini ada 3 nih,
Ada tiga tanduk, 1, 2 yang palsu, 1 yang asli. Nah ini ada cakar harimau, kuku cakar harimau. Ini kuku cakar harimau. Saya mau nanti bercerita sedikit tentang barang-barang pusaka ini. Jadi ini dari berbagai macam koleksi benda-benda sejarah beliau, khususnya badik. Nah ini ada pilihan. Nah yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ini punya kerajaan Bone, ini punya kerajaan Luwu, dan ini punya kerajaan Makassar. Nah salah satu yang unik ini termasuk buruan kolektor yang ada di luar sana, dari Jawa, dari Kalimantan, sempat kesini untuk meminta barang ini, meminta untuk dibeli. Tapi kebetulan beliau pemilik ini waktu mendapatkan amanah ini dari kerajaan Bone bahwa ini untuk dirawat, istilahnya janjinya beliau kepada pemilik kerajaan bahwa ini harus dirawat, bukan untuk dijual belikan. Makanya beliau dengan harga berapapun beliau tidak akan lepas. Nah ini uniknya, nanti ada di videonya. Ini waktu dibersihkan dia bergetar sendiri, nanti ada videonya, Bapak bisa nanti lihat videonya. Nah ini batunya ini sarungnya ini dilapisi dengan batu tadi nih, batu virus, dan ini batu rubi. Nah dalam etika memegang barang-barang pusaka itu, kita cara membukanya itu bukan isinya yang kita tarik keluar, tapi sarungnya yang kita tarik keluar. Jadi cara pegangnya kurang lebih begini. Ini jangan ini turun, tapi ini yang ke atas. Jadi etikanya seperti ini. Mungkin kalau bisa didetail lihat seratnya. Insyaallah ketika kita menyerahkan sesuatu, barang pusaka atau benda seperti ini kepada orang, jangan sekali-sekali coba kita serahkan begitu. Ini adatnya atau tradisinya atau etikanya, lebih tepatnya etikanya, jangan kita menyerahkan begini, tapi menyerahkan begini atau menyerahkan begini. Insyaallah seperti itu etikanya. Apalagi jangan sampai kita menunjuk seseorang dengan begini, dengan ujungnya ini, jangan. Nah ini termasuk koleksi buruan kolektor. Jadi kolektor dari Jawa, dari Kalimantan berburu barang ini, Ini dari kerajaan Goa nih. Ini Masya Allah. Ini dari kerajaan Goa.
masih dari kerajaan juga. Ini masih dari kerajaan Goa. Dan satu lagi ini dari kerajaan Luwu. Ini dari kerajaan Luwu, sama juga di pengikatnya atau sarungnya ada virusnya dan dibalut juga dengan ruby. Kalau sekilas, kalau kita melihat di seratnya ini ada kayak serat-serat kuning. Ini seperti kayak emas. Dan ini masih dari kerajaan Luwu. Masih dari kerajaan Luwu. Batu ruby. Dan insya Allah di sini juga ada, beliau memiliki pulau basi. Orang Makassar bilang pulau basi. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita dengan Bacaan Love Story. Insya Allah kita akan lanjut di part kedua karena masih banyak belum kita review. Ada batu motif Sultan Hasanuddin, ada 2 tongkat dari NTB yang juga memiliki sejarah yang luar biasa, dan masih banyak barang-barang lainnya. Ini keris dari NTB juga yang belum kita review. Insya Allah kita bikin part keduanya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe di Bacaan Love Story, dan terima kasih sudah stay terus di Bacaan Love Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.